Bukan ditunggu tapi dicari. Dicari, dijemput. Karena tidak akan pernah ada namanya hidayah itu sampai. Kecuali Umar kok bisa sampai? Umar itu didoakan oleh Rasulullah. Apa bahasa orang Jawa itu ujuk-ujuk gitu loh. Ujuk-ujuk itu tiba-tiba. Enggak, tapi itu doa Rasulullah sampai kepada Umar. Sehingga dia membaca Al-Quran langsung dapat itu namanya hudan. Membaca surah Toha ini langsung seperti ini Al-Quran sekalinya. Dan kita beruntung, Masya Allah. Allah masih kasih kita pada sampai detik ini petunjuk itu untuk mau membuka Al-Quran. Ya, barometer kita di dalam hadis Rasulullah, kita mau yang mana? Dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Kita dua kategori dalam orang membaca Al-Quran, atau orang ya katakanlah mendapat petunjuk dalam Al-Quran itu. Ta'allama itu orang yang belajar, atau wa'allamahu sekalian. Nah, kita pilih yang mana? Dua-duanya alhamdulillah, malah bersyukur. Dan itu sering disampaikan juga bahwasanya ketika itu kan sahabat as-sabiqunal awwalun sudah dijamin surganya. Sudah dijamin katakanlah barometer keimanannya. Itu sama Rasulullah masih dikatakan dari sekian orang-orang terbaik dalam sejarah Islam. Rasulullah nyampaikan kepada mereka, khairukum, kalian itu masih belum ada apa-apanya kalau belum kategori man ta'allamal Quran wa 'allamahu tadi. Jadi kategori sahabat yang sudah Masya Allah dijamin surganya, dan juga kategori mereka itu sudah ya keyakinan terhadap Allah, keyakinan terhadap Rasulullah itu sangat kuat. Itu kata Rasulullah masih belum ada apa-apanya kalau belum tadi mau belajar Al-Quran atau mengajarkan sekalian. Makanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu tadi. Kita sebagai umatnya Rasulullah itu mau yang mana di antara dua kategori ini? Ya naudzubillah, jangan sampai tidak sampai dua-duanya. Ya minimal ya kan ta'allama. Misalkan sekarang saya sudah susah baca Quran, mata sudah mulai rabun, mungkin bunda. Terus juga lidah kadang udah mulai keluh. Ya enggak apa-apa, kata Rasulullah. Ya. Bahwasanya ada namanya perbuatan itu ataupun al-jaza. Al-jaza itu balasan dari suatu perbuatan. Kedengaran ya Bunda ya? Enggak, kalau ini malah enggak jelas. Jelas kok. Jelas lah. Oh, saya aja telinga ngerti. Jadi biqadri masyaqqatihi, sesuai dengan tingkatan kesulitannya. Ya semakin sulit berarti semakin besar itu kita pahalanya. Semakin kesulitan kita membaca Al-Quran semakin tinggi, berarti semakin besar pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Biqadri masyaqqatihi tadi. Insya Allah kita pilih ya tidak apa-apa deh saat ini terbata-bata. Terbata-bata dalam artian ini tidak terlalu lancar dalam ilmu tajwidnya. Walaupun dalam belajar tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Sedangkan menggunakan tajwid fardu ain. Tapi kan saya sudah seperti ini, gimana? Ya tidak ada masalah. Insya Allah Allah yang akan memperbaiki selagi kita berniat lah untuk memperbaiki. Makanya ada di Paskas itu, di Munzalan itu kan ada SOP-nya baca Al-Quran, diantaranya ya Allah berikanlah saya ilmu untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar dulu. Baiknya kalau sudah benar nanti baru
tingkatan baik. Benar ini dari makhraj hurufnya minimal kenal lah. Susah apalagi huruf dot dengan dho. Iya kan? Huruf kaf dengan qaf. Terus apa lagi? Huruf apa lagi yang sekiranya nih? Oh, kita ini kalau orang di daerah-daerah Banyumas itu ngain. Ngalamin. Masya Allah, tidak masalah. Tidak salah sebagai kita itu niatan kita tadi mencari, ya, membaca Al-Quran dengan benarnya. Masuk ke tingkatan kategori yang kedua, nah itu SOP-nya dijalankan gitu. Doanya, ya Allah berikanlah saya ilmu untuk bisa memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian yang ketiga, baru nih yang tingkatan yang paling lumayan ini. Berikanlah kami ilmu untuk bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan benar. Ya minimal kita di kategori 1 dulu deh, membaca Al-Quran dengan benar dulu. Sehingga bagaimana kita nantinya, insya Allah namanya niatan itu yang akan membantu, yang membuat kita istiqomah itu apa? Ya niat. Makanya di momentum sekarang ini, tadi katanya back to Quran itu kan. Momentum awal ini, momentum di bulan Muharram ini untuk kita bisa kembali kepada Al-Quran seperti apa. Sedangkan Allah sudah menyampaikan tadi kan, inna ma anzalna alaika Qur'ana litasqa, bukan untuk membuat kita susah. Ya Allah susah, ya berarti ada yang masih salah dengan niatan kita. Harus kita perbaiki terus menerus. Masalah ya Bunda, itu abang kakak semuanya itu untuk kita istiqomah itu perlu kayak gini nih, berjamaah. Perlu berjamaah. Ya satu sisi menyemangati satu sama lain. Yang kedua juga namanya kan, kalau kita ada salah bisa ada yang betulkan. Minimal itu. Nah ini ada yang mudah-mudahan nih ada yang mungkin jauh lebih baik bacaan Qur'annya, enggak apa-apa. Kita insya Allah selagi Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan untuk kita bisa membaca Al-Quran, ya kita upayakan. Bahkan kalau memang bisa, ya apalagi nih one day one juice. Dulu saya juga di lembaga kami one day one juice-nya pakai via apa ini? HP dibagi per 1 juz dibagi berapa gitu. Nggak jalan, laporannya aja yang jalan. Laporannya sudah lama sekian, kenyataannya enggak. Itu malah justru kurang bagus lah. Kurang, karena namanya 1 juz ya dari misalkan di juz 1 ya dari Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat berapa di situ kan. Nah sekarang ada yang hilang, ada yang ngomong sudah baca, padahal dia tidak baca. Berarti kan sudah hilang satu halaman itu. Berarti belum lengkap 1 juznya. Makanya sekarang mereka tak suruh duduk aja semampu mereka. 1 hari itu kita bagi, kita tongkrongi. One day one juznya kita tongkrongi. Udah di situ 1 halaman duduk. Kelihatan baca. Ya bukan kamu, oh berarti itu salah. Enggak. Itu kan tinggal tingkat kejujuran kita masing-masing aja. Ini one day one juice yang kemarin kita kan gitu, banyak kan, apalagi pas satu puasa itu kan ngomongnya udah lapor. Kita lebih sekarang kita lebih ini, kalau nggak bisa 1 hari 1 juz, ya 1 hari 1 halaman dulu. Prakteknya 1 halaman, tingkat sampai ini. Makanya diperlukan komunitas itu untuk dalam rangka untuk bagaimana membuat ya tadi peningkatan dalam proses kita. Insya Allah seperti itu. Karena tidak semua orang juga punya, ya bahasanya membaca Al-Quran itu bukan mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Kalau kami sendiri bisa dibagi pagi habis sholat subuh, nanti habis sholat duhur, asar saya tidak kelas, asar saya waktunya nggak terlalu ini, maghrib
sama menjelang sebelum tidur. Kalau salat isya karena kami di pondok itu masih banyak, langsung ada banyak kegiatan, biasanya sebelum tidur. Memaksa diri. Jadi biqadri masyaqqati tadi itu bukan hanya sekedar membaca Quran saja, tapi mengatur waktu kita. Itu biqadri masyaqqah juga. Ngatur waktu kita untuk bagaimana Al-Quran ini bisa menjadi minimal kita menjadi temannya Al-Quran. Al-Quran jadi teman kita juga. Kenapa? Ya jazanya kata Allah kan bahwasanya Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang menjadi penyelamat kita. Syafi'an yaumal qiyamah. Nah ini Syafi'an yaumal qiyamah ini saya nggak bisa baca dengan lancar dengan ini gimana ya. Allah tahu kok kemampuan kita dan Allah sudah memberikan kemampuan itu sesuai dengan kapasitas kita. Tidak ada namanya belajar Al-Quran itu terlambat. Udah. Saya misalkan bunda atau ayah sudah tua, saya ini terlambat belajar Al-Qurannya. Tidak ada kata-kata terlambat. Ya enggak, benar.